Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah ila hadraт Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ila mu'alifah kita wal mu'alifah kita nafana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Nazm Alfiyah dulu agar makin hafal atau makin lancar. Yang dibaca Nazm Alfiyahnya Nazm ke-17 sampai 32. 17 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tauhidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfudin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakana wa min dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba ismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajim bi taskinin wa ghairu mazukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir warfa' bi wawin wansiban bil alif wajrul bi ya'in ma minal asma asib bin zakadu in suhbatan abana wal qamu minhu bana abun ahun hamun kadzaka wa hanu wa nafsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa talihi yanjuru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa syarru dzal i'rabi ayyudafna lil yakaja'ahu abi kadzatila al-firfa'il muthanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan musila. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Sekarang nazom ke 128. Nazom ke 128. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu, asalnya, fil akhbari, di dalam khobar itu, asalnya di dalam khobar itu antu akhara, diakhirkan khobar tersebut. Antu akhara, diakhirkan. Asalnya khobar itu diakhirkan. Jadi mubtada yang pertama, khobar yang kedua. Mubtada di awal, khobar yang terakhir, itu asal mulanya. Jadi asalnya khobar adalah
diakhirkan. Nah, lalu ada khobar yang didahulukan sehingga timbul istilah muqaddam. Khobar muqaddam didahulukan, tetapi tidak ada khobar muakhor karena pasti muakhor asalnya. Nah, begitu juga mubtada. Mubtada itu asalnya ya pasti didahulukan. Lalu ada mubtada yang diakhirkan sehingga disebut mubtada muakhor. Tapi enggak ada mubtada muqaddam karena sudah seharusnya muqaddam mubtada tersebut. Jadi istilah muqaddam dan muakhor itu karena memang sebenarnya mubtada itu pasti muqaddam, khobar itu pasti muakhor, sehingga muqaddam dan muakhornya enggak perlu disebut. Tapi kalau khobar itu didahulukan sehingga disebut muqaddam. Jadi asal khobar itu pasti muakhor. Sehingga kata-kata muakhor, khobar muakhor nggak ada, karena memang asalnya muakhor. Mubtada itu muqaddam, sehingga nggak perlu disebut mubtada muqaddam. Memang asalnya mubtada pasti muqaddam. Jadi wal aslu asalnya fil akhbari di dalam khobar itu antu akhoro diakhirkan. Jadi mubtada yang pertama, khobar itu yang kedua, itu asalnya. Wajawwazu ulama nahwu membolehkan. Wajawwazu ulama nahwu membolehkan. At-taqdima mendahulukan khobar. Jadi ulama nahwu membolehkan mendahulukan khobar. At-taqdima maksudnya takdimal khobar. Jadi maksudnya at-taqdima adalah takdimal khobar. Ulama nahwu membolehkan mendahulukan khobar. Izla dororo jika tidak ada darurat. Jika tidak ada darurat. Darurat itu adalah keserupaan. Darurat itu keserupaan kedudukan. Izla dororo jika tidak ada darurat. Kalau ada darurat maka tidak boleh. Contoh yang tidak ada darurat adalah, contohnya adalah al-waladu fil baiti. Anak itu di rumah. Anak itu di rumah. Boleh dibalik. Fil baiti waladun, di dalam rumah ada anak. Contoh yang darurat atau yang tidak boleh misalkan al waladu koma, anak itu berdiri. Dibalik bukan khobar muqaddam, ada darurat yaitu bertabrakan kedudukan, yaitu komal waladu. Koma waladun atau komal waladu jadi fiil fa'il, bukan lagi khobar muqaddam. Nah, ini namanya darurat, yaitu keserupaan kedudukan. Jadi kalah khobar muqaddamnya, tidak boleh jadi khobar muqaddam, karena ketika dibalik menjadi komal waladu menjadi fiil fa'il. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi asalnya khobar itu adalah diakhirkan, lalu para ulama nahwu membolehkan mendahulukan khobar jika tidak ada darurat. Nah, ini dijelaskan yang dimaksud dengan izla dororo, dijelaskan pada bait-bait berikutnya. Tiga bait berikutnya itu menjelaskan yang dimaksud dengan izla dororo. Famna'hu, maka cegahlah. Hu itu kembali ke takdimul khobar. Hu itu kembali ke at-takdim. Cegahlah mendahulukan khobar. Jadi yang dimaksud cegahlah dia adalah dia itu takdimul khobar, at-takdim itu. Cegahlah mendahulukan khobar. Hina yastawi, jika sama.
Apa yang sama? Al-juz'ani, dua bagian. Ada yang mengerti apa itu dua bagian? Mubtada khobar. Jadi al-juz'ani artinya mubtada khobar. Jika mubtada khobarnya sama, jadi al-juz'ani maknanya mubtada khobar. Kan ada kalimat bagian pertama mubtada, bagian kedua khobar. Nah, al-juz'ani maknanya mubtada khobar, begitu. Jika mubtada khobarnya sama, urfan, sama apanya? Urfan. Nah, itu namanya tamyiz. Urfan sebagai tamyiz. Urfan ma'rifatnya, wa nukron dan nakirohnya. Urfan ma'rifatnya, wa nukron dan nakirohnya. Jika mubtada khobarnya sama-sama makrifat atau sama-sama nakiroh. Jadi cegahlah takdimul khobar, cegahlah mendahulukan khobar. Maksudnya tidak boleh mendahulukan khobar di sini. Ini berarti darurat, dororo. Tidak boleh mendahulukan khobar jika mubtada dan khobarnya sama-sama nakiroh atau sama-sama makrifat. Adimai bayani yang tidak ada penjelasannya. Adimai bayani yang tidak ada penjelasannya. Adimai itu asalnya adimai ini lalu dia jadi mudhof, nunnya hilang. Adima artinya tidak ada. Lalu yang tidak ada dua, mubtada dan khobar atau al-juz'ani, maka menjadi adima ini. Lalu jadi mudhof, nunnya dihilang. Adimai bayani mudhof ilaih. Yang kedua-duanya tidak ada penjelasannya. Ya, jadi pertama tidak boleh khobar itu didahulukan jika mubtada dan khobarnya sama-sama nakiroh atau sama-sama makrifat. Ya, kita ambil contoh saja, misalkan Zaidun makrifat. Kita cari makrifat lagi. Abuhu. Zaidun, Zaid, abuhu adalah ayahmu. Zaidun abuhu, ini mubtada, ini khobar. Abuhu Zaidun, ini mubtada, ini khobar. Jadi meskipun dibalik tidak boleh ini khobar muqaddam, ini mubtada muakhar, nggak boleh, karena sama-sama makrifat. Ya, jadi Zaidun abuhu, Zaid itu adalah ayahnya. Abuhu Zaidun, ayah dia adalah Zaid. Nah, ini mubtada, ini khobar, ini mubtada, ini khobar, bukan dibalik lalu ini jadi khobar muqaddam, bukan, karena sama-sama makrifat, khobar muqaddamnya tercegah, tidak boleh. Atau sama-sama nakirah. Nah, yang contoh sama-sama nakirah itu agak sulit karena kaitannya nanti dengan na'at man'ut. Kita ambil contoh tilmizun, mahirun. Ini redaksi yang benarnya. Redaksi yang benar ini na'at man'ut. Ilmizun mahirun. Ilmizun. Nah, jadi ketika ini misalkan ini pendapat lemah. Misalkan ini dijadikan mubtada, ini khobar, maka ketika dibalik tidak bisa ini khobar muqaddam, ini mubtada muakhar. Murid itu seseorang murid itu pandai. Begitu. Jadi ini tidak bisa dibalik menjadi ini tepatnya ya na'at man'ut. Tepatnya akan menjadi na'at man'ut. Namun ada pendapat bahwa kalau yang jelas kalau alfiyah itu semua terbahas, mau pendapat lemah itu juga terpakai. Jadi ini ada pendapat mubtada, ini khobar, boleh. Kalau memang kalimatnya cuma begini. Ya. Nah, pendapat yang kuat ini adalah na'at ini man'ut, bukan kalimat ini. Begitu.
Nah, ada pendapat yang mengatakan ini kalimat. Nah, kalau ini kalimat, ini mubtada, ini khobar, dan tidak boleh jadi khobar muqaddam gitu. Jadi khobar muqaddam itu tercegah pertama jika mubtada dan khobarnya sama-sama makrifat atau sama-sama nakirah dan tanpa ada penjelasan lain. Wakaza begitu juga. Wakaza begitu juga maksudnya tidak boleh khobar muqaddam, tidak boleh mendahulukan khobar. Wakaza begitu juga izama ketika maknya zaidah. Izama ketika al fi'lu fi'il karena fi'il itu al-khobaro menjadi khobar. Begitu juga ketika yang menjadi khobar itu adalah fi'il. Nah, itu bahasa mudahnya. Begitu juga ketika yang menjadi khobar itu adalah fi'il. Kaza begitu juga izama ketika al-fi'lu fi'il itu karena fi'il itu al-khobaro menjadi khobar. Jadi begitu juga ketika yang menjadi khobar itu adalah fi'il, maka tidak boleh ada khobar muqaddam. Contohnya tadi sudah Zaidun qoma. Zaidun qoma. Zaid mubtada, Zaid qoma itu berdiri. Zaid itu berdiri. Nah, ini tidak boleh qoma Zaidunnya boleh. Tidak boleh koma Zaidun sebagai ini khobar muqaddam, ini mubtada muakhar, tidak bisa. Tapi ini sudah beda kedudukan, ini fi'il, ini fa'il. Jadi khobar muqaddam itu tercegah jika khobarnya adalah fi'il. Jika fi'il yang menjadi khobar, maka tidak ada khobar muqaddam. Jadi ini penjelasan yang dimaksud dengan darurat tidak bolehnya khobar muqaddam. Au kusida atau disengaja. Isti'maluhu penggunaan khobar munhasiron diringkas. Au kusida atau disengaja. Isti'maluhu penggunaan khobarnya munhasiron diringkas. Khobar menjadi diringkas jika kalimat itu mubtadanya diberi innama atau khobarnya diberi illa. Nah, ini yang disebut munhasiran. Ini yang disebut dengan munhasiran. Maka ketika ini terjadi tidak bisa khobar muqaddam. Innama Zaidun qaimun. Innama Zaidun qaimun. Zaid, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Hanyalah Zaid itu berdiri. Ya, kita terjemahkan sesungguhnya Zaid itu berdiri, maka ini tidak bisa jadi khobar muqaddam. Ma Zaidun illa qaimun. Tidaklah Zaid itu kecuali berdiri. Ya, tidaklah Zaid itu kecuali berdiri. Maknanya Zaid itu berdiri. Ya. Ini ada nafi, ini ada ilah. Maka nafi dan ilah itu secara makna bisa dihilangkan. Jadi Zaid itu berdiri, tidaklah Zaid itu kecuali berdiri. Nah, ini pun tidak memungkinkan adanya khobar muqaddam. Ini yang disebut dengan munhasiron. Au kana musnadan lizi lamibtida. Au kana musnadan lizi lamibtida. Atau khobar itu disandarkan. Au kana atau khobar itu musnadan disandarkan. Lizi kepada mubtada yang mempunyai. Lizi kepada mubtada yang mempunyai. Lam ibtida
mubtada yang mempunyai lam ibtida. Lam ibtida, lam yang menunjukkan kesungguhan. La Zaidun qaimun. La Zaidun qaimun. Sungguh Zaid itu berdiri. Ini lamnya lam ibtida. Lam ibtida itu penguat juga. La Zaidun qaimun. La Zaidun qaimun. Kata la Zaidun qaimun tidak memungkinkan menjadi adanya khobar muqaddam. La Zaidun qaimun. Au lazimis sadri, au lazimis sadri, atau wajibnya sadr, atau wajibnya kata yang di depan, atau wajibnya harusnya kata yang di depan. Kaman li munjida, seperti lafaz man li munjida, ya. Man li munjida. Ini man li munjida, siapa yang bisa mengi'rab munjida? Siapakah untukku? Nah, ini khabar. Munjida, yang bisa menolong, dalam keadaan menolong aku. Siapakah yang bisa menolong untukku? Begitu kurang lebih. Khabarnya li. Munjidan hal dari siapa, yaitu man. Ya. Jadi man li munjida, siapakah untukku dalam keadaan menjadi penolong. Ya, jadi man li munjida. Man ini huruf yang sodr, huruf yang di depan, huruf yang seharusnya di depan. Yang huruf harus di depan itu adalah lam, man, dan kam. Kam mubtada didahului kam, maka ini berarti lazimis sadri. Begitu juga mubtada depannya man, maka lazimis sadri. Nah, ini bukan pertanyaan. Ini man li munjida, yakni mubtada, ini khobar, ini hal. Siapa yang bisa menjadi penolongku, penolong untukku? Siapa yang bisa menjadi penolong untukku? Ini mubtada, ini khobar, ini halnya man. Kam, ya kalau ini banyak nih dalam hadis. Kam min so'imin, kam so'imun, min so'imin, minnya zaidah. Ini jadi kam so'imun laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kam so'imun la yanfa'u, la yanfa'u so'imuhu. Misalkan ini redaksi lain, bukan saya ngerubah-rubah hadis. Ini redaksi lain dari hadis Rasul, begitu. Jadi bukan ini dirubah hadis. Redaksinya kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, itu kepanjangan. Nah, saya meringkas ini dengan tujuan mempermudah hadis, ya. Kam minnya zaidah, kam so'imun, la yanfa'u so'imuhu, muhu. Nah, didahului oleh kam. Kam ini as-sodr, yang harus ada di depan. Ini bukan pertanyaan. Banyak orang yang puasa, ya. Berapa banyak orang yang puasa tidak bermanfaat puasanya itu, tidak bermanfaat puasanya, begitu. Yang puasanya tidak bermanfaat. Maka ini didahului oleh man atau kam, maka menyebabkan tidak bisa adanya khobar muqaddam, ya.
Nah, itu adalah yang disebut dengan izla dororo. Itu pengertian izla dororo jika tidak ada darurat. Jika tidak ada darurat, maka boleh mendahulukan khobar. Jika ada darurat, nah ini daruratnya, maka tidak boleh mendahulukan khobar atau takdimul khobar. Saya ulang dari awal. Wal aslu, yang asli adalah fil akhbari, di dalam khobar, antu akhoro, yaitu diakhirkan. Wajawazu, para ulama nahwu membolehkan at-taqdima, mendahulukan khobar, idla dororo, jika tidak ada darurat. Famna'hu, maka cegahlah mendahulukan khobar, hina yastawi, ketika sama. Apa yang sama? Al-juz'ani mubtada khobar, urfan urfan ma'rifatnya, wa nukron, dan nakirahnya. Mubtada dan khobar sama-sama ma'rifat, sama-sama nakirah. Adamai bayani, yang kedua-duanya tidak ada penjelasan lanjutan. Kaza, begitu juga artinya tidak boleh mendahulukan khobar. Izmal fi'lu kana khobaro, jika yang menjadi khobar itu adalah fi'il. Iza mal fi'lu kana khobaro, iza ma, ketika al fi'lu, fi'il itu, kana fi'il itu, khobaro, menjadi khobar. Au kusida, atau disengaja, isti'maluhu, penggunaan khobar, munhasiron, itu diringkas, yaitu menggunakan mubtadanya menggunakan innama, atau khobarnya menggunakan illa, itu disebut dengan munhasiron. Au kana, atau khobar itu, musnadan, disandarkan, lizi, kepada mubtada yang mempunyai lamil ibtida, kepada mubtada yang mempunyai lamil ibtida, lam permulaan. Atau mubtada itu lazimis sodri, mengharuskan adanya sodr, yaitu huruf yang harus di depan. Kaman li munjida, seperti kalimat man li munjida, siapakah yang menjadi penolong untukku. Demikian pembahasan kitab Alfiyah kali ini.